mengenai pemilu Amerika Serikat yang akan berlangsung sekitar bulan November ini. Bagaimana itu dampaknya terhadap pasar global dan juga spillover efeknya juga kepada pasar domestik. Ditambah kita ketahui sebenarnya di akhir tahun ini masih ada ekspektasi akan terjadi penurunan suku bunga dari the Federal Reserve sekitar 2 kali walaupun partially 25 basis point. Kira-kira bagaimana dampak dari dinamika yang ada di global ini terhadap pasar domestik? Ya, kalau kita lihat kan nanti tanggal 5 November ya, kita akan melihat bagaimana sih pemilihan umum presiden dari Amerika Serikat ya. Yang dimana kan ada dua kandidat ya, yaitu Trump dan juga Kamala Harris. Kalau kita melihat dari beberapa polling kemarin itu bedanya tuh hanya tipis-tipis aja. Kemudian kita juga bisa melihat nantinya tuh kita melihat bahwa sepertinya Trump itu diindikasikan tidak akan menerima jika kalah. Jadi menurut saya di sini memang ada gejala geopolitik dari US sendiri yang mendorong pasar itu likuiditasnya itu atau resikonya itu jadi meningkat sehingga pasar itu sekarang cenderung mulai mengamankan dari aset ekuitas terlebih dahulu. Jadi Oke. menurut saya geopolitik di US atau pemilihan umum dari presiden ini memang mempengaruhi likuiditas dan juga meningkatkan resiko pasar. Oke, baik, menarik Iya, sekali. dan dari sentimen yang sama mungkin boleh dijelaskan kira-kira pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang rupiah yang sebenarnya pada saat ini kalau kita lihat masih cenderung stabil, tapi bagaimana nasibnya ke depan di tengah kita masih menunggu begitu kepastian dari hasil pemilihan umum di Amerika Serikat. Ya, karena dari dalam negeri tidak banyak sentimen ya menurut saya di pekan ini, kemungkinan rupiah masih berada di level yang tidak cukup jauh dari saat ini, yaitu level 15.500-an hingga 15.600-an. Karena justru pekan itu akan banyak dari sentimen dari luar negeri, terutama US, ada klaim pengangguran, kemudian juga ada PMI manufaktur. Menurut saya kalau misalkan angka-angkanya ini cukup baik, Baik. otomatis ini akan mendongkrak dari kinerja dari indeks dolar lagi. Apalagi indeks dolar sama US Treasury itu sudah meningkat tertinggi dalam 3 bulan. Jadi kalau Oke. misalkan lanjut naik, otomatis rupiah kemungkinan bisa balik lagi di level 15.600 hingga level 15.700. Bagaimana dampak dari tadi ekspektasi penurunan suku bunga yang masih akan terjadi di Federal Reserve di beberapa bulan ke depan di akhir tahun 2024 ini terhadap IHSG kita dan juga terhadap dolar dan rupiah? Ya, kemungkinan pemangkasan akan terjadi sekali lagi ya menurut saya. Karena kan ini kan udah mengingat akhir Oktober hanya punya waktu 2 bulan, November dan juga Desember. Kemungkinan targetnya di 50 basis point itu agak berat ya. Kemungkinan hanya terjadi 25 basis point saja. Kalau misalkan nanti hanya pemotongannya 25 basis point, tentu saja ini tidak menjadi kabar yang cukup baik, terutama untuk rupiah ya. Kemungkinan Oke. dolar bisa menguat lagi, bahkan bisa balik ke level 105. Karena mengingat untuk sore hari ini saja sudah di level 104,25. Jadi menurut saya memang agak berat rintangan untuk rupiah, tapi kalau untuk IHSG sebenarnya itu tidak berpengaruh langsung karena IHSG kita itu lebih berpengaruh terhadap sektor dan juga kebijakan-kebijakan pemerintahan baru saat ini. Oke. Mungkin Baik. dari sentimen yang sama ya, pengaruhnya terhadap saham-saham perbankan yang kita tahu memang utamanya sentimennya adalah bagaimana sih proyeksi pemangkasan atau pemotongan suku bunga acuan baik dari The Fed dan juga Bank Indonesia. Tapi di sisi lain kan kita di tahun 2024 ini juga akan menghadapi periode window dressing begitu. Betul. Ini kan juga pasti akan berpengaruh terhadap saham perbankan di tahun 2024 ini bagaimana nasibnya? Ya, kalau saya melihat dari sisi likuiditas perbankan masih cukup baik ya. Pertumbuhan kredit kita masih di atas 10%. Harusnya kita bisa tutup buku di sepanjang tahun 2024 masih cukup baik karena NPL kita juga masih cukup di angka yang terjaga ya secara keseluruhan masih di bawah 3%. Jadi menurut saya terutama untuk bank-bank big caps kan apalagi biasanya di bulan November Desember itu akan bagi dividen interim gitu ya. Jadi menurut saya di sini ada satu sisi faktor yang bisa menunjang kinerja harga sahamnya. Untuk sisi kinerja menurut saya masih cukup baik apalagi pemerintahan era Pak Prabowo juga memang berencana tadi seperti yang disebutkan Safrina ingin melakukan pemutihan. Pasti anggaran ini berasal dari anggaran APBN yang otomatis juga akan menguntungkan perbankan, terutama untuk bank-bank yang memiliki likuiditas besar terhadap UMKM ya. Karena kan biasanya UMKM itu kan ada di bank-bank plat merah sama bank-bank yang memiliki likuiditas cukup besar. Ketika kredit macetnya ini sudah mulai berkurang atau ditanggung oleh pemerintah, harusnya ini bisa menjadi kabar baik terutama untuk sektor perbankan.